Pernah nggak sih kamu nanya ke diri sendiri, terutama kalau kamu anak muda, kenapa ya nabung itu rasanya susah banget? Pertanyaan ini mungkin sering banget kepikiran sama kita semua, dan hari ini kita bakal coba bedah jawabannya. Kamu pernah ngerasa gini nggak? Baru aja gajian, pas deket-deket akhir bulan, duit tuh kayak nguap gitu aja, hilang entah kemana. Kalau kamu ngalamin itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Serius, ini tuh masalah yang umum banget, apalagi di zaman serba digital kayak sekarang. Jadi, apa aja sih biang keroknya? Oke, pertama, kita bahas dulu soal tekanan dari segala arah. Ini tuh ya faktor-faktor dari luar, hal-hal di sekitar kita yang sadar nggak sadar bikin kita jadi susah banget buat nyisihin duit. Gimana ya? Kita tuh sekarang hidup di era serba sekarang. Makanan instan, belanja instan, bahkan kebahagiaan pun pengennya instan. Hasilnya, ya kita jadi terbiasa pengen semuanya tuh sekarang juga, bukan nunggu nanti. Pola pikir ini kan bertolak belakang banget sama konsep menabung. Terus, jangan lupain tekanan sosial. Coba deh, kita scroll medsos. Lihat teman-teman lagi liburan, nongkrong di kafe-kafe keren, pamer gadget baru. Rasa takut ketinggalan alias FOMO itu kuat banget loh. Tanpa sadar itu nyuruh kita buat, yuk ikutan yuk. Padahal kondisi dompet mungkin lagi nggak siap. Dan ini nih, realita yang ya agak pahit buat banyak dari kita. Gaji atau pendapatan naiknya pelan, tapi biaya hidup, wah naiknya cepat banget. Buat bayar kos, transportasi, internet, bahkan cuma buat ngopi-ngopi aja. Mau nabung gimana? Sisa duitnya seringkali tipis banget. Ironisnya ya, di sekolah kita mungkin belajar hal-hal rumit kayak kalkulus atau fisika kuantum. Tapi yang ngajarin cara praktis ngelola duit, kayak bikin anggaran bulanan yang simpel aja, dikit banget. Jadinya ada gap atau kesenjangan besar di literasi finansial kita. Tapi, tekanan dari luar itu baru setengah cerita loh. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang lebih tersembunyi, jebakan digital. Ini nih sistem-sistem di dunia modern yang sengaja banget dirancang biar kita keluarin duit terus. Pernah lihat kan tawaran kayak gini? Beli sekarang, bayar nanti. Atau cicilan online yang kelihatannya enteng banget. Mereka bikin kedengarannya murah, cuma 20 ribuan per hari kok. Sepele banget kan kedengarannya. Tapi, disinilah jebakannya. Biaya harian yang kedengarannya receh itu, kalau dikumpulin, tahu-tahu jadi jutaan rupiah utang dalam setahun. Apa yang awalnya kelihatan kayak solusi ringan, pelan-pelan numpuk jadi beban yang berat banget. Terus ada lagi nih, jebakan langganan. Coba deh iseng-iseng hitung. Langganan nonton film, dengerin musik, penyimpanan cloud, langganan game. Satu persatu biayanya emang kelihatan murah. Tapi pernah nggak kamu totalin semuanya dalam sebulan? Wah, kita bisa kanyet sendiri lihat berapa banyak duit yang bocor tanpa kita sadari. Toko online itu jagonya psikologi. Mereka sering naikin harga dulu, baru deh kasih diskon gede. Biar kita ngerasa dapat deal bagus. Ditambah lagi pakai timer hitung mundur. Ini sengaja bikin rasa urgensi palsu yang ngedorong kita buat beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat saat itu juga. Nah, ini poin yang penting banget buat diingat. Waktu kita lihat influencer di media sosial, mereka itu bukan cuma pamer gaya hidup. Mereka itu sebenarnya lagi jualan gaya hidup itu. Ini tuh strategi marketing yang canggih banget yang bikin kita jadi pengen punya apa yang mereka punya. Bagi para gamer, ini pasti udah nggak asing. Top up 15.000, 30.000, rasanya kecil ini mah. Tapi, transaksi-transaksi mikro ini sengaja dirancang biar kita ketagihan. Kalau tiap minggu kita top up terus, tanpa sadar jumlahnya bisa gede banget loh. Dan di sini ada perubahan psikologis yang besar banget. Bayar cuma dengan sekali tap di HP atau gesek kartu, itu rasanya beda. Jauh lebih nggak sakit rasanya, dibanding kita ngeluarin lembaran uang tunai dari dompet. Oke, setelah dengar semua tekanan dan jebakan tadi, mungkin rasanya jadi agak serem ya. Tapi solusinya apa dong? Jawabannya tuh dimulai dari satu hal yang simple tapi powerful banget, kesadaran. Inilah langkah pertama buat ngambil alih kendali keuangan kita. Fenomena ini tuh sebenarnya ada namanya loh, efek non-tunai atau cashless effect. Intinya, karena kita nggak merasakan sakitnya kehilangan uang secara fisik pas bayar digital, nggak ada dompet yang kelihatan makin tipis, kontrol emosi kita jadi lebih lemah. Hasilnya, kita jadi lebih gampang boros. Jadi, pesan utamanya tuh bukan berarti anak muda nggak bisa nabung, bukan itu.
Kita cuma perlu sadar kalau kita ini hidup dikelilingi sistem dan jebakan yang memang dirancang biar kita belanja terus. Jadi, ini bukan soal kegagalan pribadi, tapi soal lingkungan finansial yang kita hadapi. Nah, dengan menyadari semua pola ini, mulai dari ngenalin tekanan sosial sampai identifikasi jebakan-jebakan digital, kita bisa mulai ngambil kembali kendali. Jangan remehin langkah pertama ini ya, karena kesadaran itu adalah senjata terkuat kita dalam ngelola keuangan. Nah, setelah kita paham nih semua tantangannya, pertanyaannya sekarang, kamu mau nggak kita bahas lebih lanjut soal cara-cara nabung praktis yang beneran ampuh buat anak muda zaman sekarang? Coba kasih tahu kami di kolom komentar ya.